Lihat di Keluaran, jauh sebelum masuk. Ayat 27 dari Keluaran 23, kengerian terhadap aku, Tuhan, akan kukirimkan mendahului engkau. Jadi Tuhan kirim dulu ke depannya pasukan. Kelak pelacur Rahab, saksikan kebenaran ini ya. Saya udah cerita. Jadi Tuhan udah kirim dulu kegentaran bagi orang Kanaan terhadap orang Israel. Tapi orang Israel lihat diri mereka, lihat raksasa, takut. Kan terbalik. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Tuhan membuat raksasa itu lari. Kalau ini orang Israel, pasukannya atau semua orang Israel maju ke depan, raksasa itu kelihatan punggungnya. Kenapa? Lari. Kenapa? Dikejar sama pasukan Tuhan. Pasukan Tuhannya apa? Lagi pula aku, ayat 28 ya, baca sama-sama. Lagi pula aku akan melepaskan tabuhan. Sama tuh, bahasa Indonesia tabuhan lagi. Sekali lagi bukan dung, bukan. Hornet, tawon mendahului engkau. Sehingga disebutnya gini, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Nah, orang Hewi, orang Kanaan, orang Het itu raksasa-raksasa. Kenapa dikirimnya pakai Hornet? Supaya produk mereka tidak rusak. Supaya orang Israel bisa menikmati kota-kota, rumah-rumah yang besar yang baik isinya, sumur-sumur yang besar, yang membual-bual airnya, kebun-kebun anggur, zaitun, ara lima yang berlimpah-limpah, nggak rusak juga, tanahnya benar, masih bagus, mengalir susu dan madu. Paham saya, paham kita sekarang. Tuhan pakai yang kecil, sengat, sting. Ingat ya, sengat maut ada dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Saudara, itu bukan buat Israel, itu buat raksasa, buat musuh. Sengat maut buat musuh, kuasa dosa buat musuh. Buat kita apa? Kan ada tawon, ada hornet, ada madu. Sampai mengalir berarti banyak. Dan kita mikir lagi, itu tawon bisa aneh ya. Orang Israel nggak disengat, raksasa disengat. Kok bisa milih ya? Jawabannya apa saudara dan saya katakan? Pasukan Tuhan, peperangan milik Tuhan. Binatang itu menghalau orang Hewi. Oke ya. Jadi sekali lagi, kita berdiri teguh di atas tanah kemurahan, ya, Kanaan. Shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib buat saudara dan saya. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus itu indah dari segala sisi. Surga itu duduk di sebelah kanan Allah, indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu Yesus lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludu. Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Yesus adalah gembala yang agung. Kita domba-dombanya, gembala yang besar. Kita ditaruh di dadanya, diangkat di bahunya. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Sebagai korban yang sempurna bagi kita. Dia yang mensuplai, yang memberkati kita, yang menyediakan semua yang kita butuhkan
segala dimensi, segala aspek, segala hal, segala spektrum, sekaligus roti hidup buat saudara dan saya. Mana surgawi, roti hidup yang turun dari surga. Dialah Yesus, firman yang hidup, yang benar-benar makanan, yang benar-benar bermanfaat buat kita. Kita sudah mendengar bahwa Tuhan mengeluarkan kita atau orang Israel di dalam bayangan perjanjian lama. Ngomong-ngomong, Yesus di dalam perjanjian lama tersembunyi. Yesus di dalam perjanjian baru disingkapkan, terwahyukan. Makanya judulnya dalam bab yang ke-15 ini, misteri atau rahasia sukses baik atau keberhasilan baik. Keberhasilan jenis Yesus. Yesus sudah disingkapkan. Misteri ini atau rahasia ini sudah disingkapkan. Sama-sama katakan, sudah disingkapkan. Dibawa dari rumah perbudakan, dikeluarkan, out, dan dimasukkan in ke tanah Kanaan. Jadi saudara, ketika saudara dan saya diselamatkan dari dunia rumah perbudakan. Kenapa, Pak? Kenapa rumah perbudakan? Karena di situ diperbudak. Upaya, usaha, kerja keras. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ada yang dikorbankan. Entah kesehatannya, entah pasangannya, entah anaknya, entah hal-hal, banyak hal yang dikorbankan. Kita memiliki korban yang satu selama-lamanya, yaitu korban Yesus. Makanya diwariskan. Perjanjian Abraham, ikatan perjanjian Abraham. Tuhan janji, Tuhan sumpah untuk saudara dan saya menerima Kanaan. Nah, kita sudah dengar di bagian yang pertama. Saudara dengar bagian yang pertama dari bab yang 14 itu. Ini ya, luar biasa baginya. Orang Israel akhirnya menerima warisan tanah yang berlimpah susu dan madu. Yang sangat luar biasa baiknya. Sayangnya bukan dalam generasi yang pertama, karena yang pertama penakut. Jadi Kanaan itu bukan untuk penakut. Kanaan itu untuk pemberani. Penakut takut sama yang kelihatan. Sama Tuhan dia berani menentang firman Tuhan. Pemberani dia nggak takut dengan yang kelihatan, karena dia tahu bahwa yang kelihatan sementara. Yang tidak kelihatan, Tuhan, firman itu kekal. Karena dia berani percaya dengan yang tidak kelihatan. Lebih besar daripada raksasa-raksasa yang kelihatan. Lebih kuat daripada raksasa-raksasa yang kelihatan yang kuat. Lebih tinggi, jauh lebih perkasa daripada raksasa-raksasa. Saudara perhatikan. Ya, bahwa rahasia untuk keberhasilan Yesus ini, ya, Kanaan itu bukan untuk orang penakut. Perhatikan ya, Mazmur 44 ayat 4 katakan gini, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Kalau penakut pikir gini, raksasa gede loh, 11 meter, sekuat pohon tarbantin, setinggi pohon aras. Kami seperti belalang, pedang kami begitu kecil, kalau nusuk paling seperti jarum. Penakut berkata begitu, tetapi Tuhan katakan bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Bukan. Melainkan tangan kananmu, tangan kanan Tuhan, tangan kanan kekuatan Tuhan, lenganmu dan cahaya wajahmu. Tangan, lengan, artinya Tuhan itu yang berperang dengan habis-habisan. Dan cahaya wajah Tuhan itu bicara delight.
Tuhan tuh senang memberikannya. Sebab engkau berkenan tuh. Tuhan tuh suka kepada mereka. Tuhan tuh suka memberikan Kanaan buat saudara dan saya. Dalam bahasa message-nya, the message-nya lebih jelas ya. We didn't fight for this land. Kita tidak, kesaksiannya kita tidak berperang untuk negeri ini, dikatakan. We didn't work for it. Kita tidak kerja untuk itu. Yang kerja siapa, Pak? Tuhan udah nempatin raksasa duluan. Jadi kuli. Tukang bangunan, tukang bikin kota, tukang gali sumur, tukang nanam kebun, anggur, zaitun, ara, delima, nanam padi. You gave it, katanya firman Tuhan bilang. Engkau, Tuhan memberikan, smiling as you give it. Tuhan tersenyum waktu memberikannya. Delighting as you give it. Delighting, senang. Tuhan itu, jadi gini, saudara jangan, dan saya jangan berpikir bahwa Tuhan itu enggan memberikan saudara berkat, enggan memberikan saudara Kanaan, ogah-ogahan, males memberikan saudara itu hal-hal kemakmuran, kesehatan, keluarga saudara yang harmonis, bisnis, usaha, pekerjaan apapun, segala aspek itu yang luar biasa baik. Seolah-olah Tuhan enggak ayo gini dulu, kayaknya ngasihnya segen. Bukan, saudara. Firman Tuhan katakan Tuhan senang, delighting. Wajahnya bahkan bersuka cita, bercahaya-cahaya. Hanya kita sudah dengar di bagian yang pertama. Rahasianya apa? Jangan takut. Amin. Rahasianya jangan takut. Tuhan nggak delighting, nggak suka dengan penakut. Saudara baca aja di dalam Wahyu 21 ayat 8. Saya nggak buka ya. Saudara bisa buka sendiri. Bagian pertama, penakut, orang yang tidak percaya, itu kloter pertama, kloter kedua, masuk neraka. Berarti apa? Dari kloter pertama, kloter kedua ini penakut dan orang tidak percaya ini Tuhan nggak suka. Karena ketika mereka itu sebenarnya penakut kepada raksasa, mereka itu kurang ajar menurut saya. Melawan, bersungut, bernentang dengan keras kepada Tuhan. Tuhan mewariskan, katakan. Tuhan berikan, katakan. Diwariskan. Peperangan milik Tuhan. Ya, bukan lengan, bukan pedang, bukan tombak manusia. Rahasianya, tetap jangan takut. Saudara boleh catat ayat-ayat yang kita renungkan kali ini. Tadi ya, Mazmur 44 ayat 4, atau dalam bahasa King James, dalam message-nya ayat 3 ya. Nah, tulis saja yang bahasa Indonesia. Mazmur 44 ayat 4, Yosua 1 ayat 6 sampai 7, ayat 9 ayat 18, Roma 6 ayat 14, Yosua 24 ayat 12, Keluaran 23 ayat 27 sampai 28, Ulangan 7 ayat 20 sampai 21, Mazmur 39 ayat 4. Ya, ditayangkan saudara ya. Saudara bisa catat, saudara bisa cek and recheck lagi. Kembali kepada Yosua 1 ya. Jadi setelah pemimpin-pemimpin yang berkualitas di bagian pertama saudara dengar ya, dipilih oleh Musa, tetapi mereka penakut. Reject saudara. Nggak ada yang masuk. Tuhan bawa orang Israel keliling lagi di padang gurun 40 tahun. Yang tidak percaya udah di awal juga di Kades Barnea, 10-10-nya ditelan bumi. Kemudian yang besar ini orang Israel kebanyakan mengikuti, percaya bukan sama yang kabar baik, tapi percaya kepada kabar yang busuk. Mati juga di padang gurun. Tulang belulangnya berhamparan, kecuali Yosua dan Kaleb. Ya Musa ada ya, Musa belakangan baru wafat. Dan generasi 20 tahun ke bawah. Nah, ketika Yosua harus memimpin bangsa ini, generasi yang baru untuk masuk Kanaan, nah Tuhan sekarang tegesin benar-benar.
Jangan takut, gitu ya. Ditegesin benar. Percaya, jangan takut. Jadi kuat, hatimu kuatkan hatimu. Good courage. Jangan takut, hatimu jangan takut. Jangan dengerin opini yang di sekeliling kamu yang tidak melihat Tuhan seperti kita melihat. Karena perkataan-perkataan atau opini-opini sekeliling orang biasanya sekitar kita tidak sama dengan yang Tuhan katakan. Kalau kita berkata, saya mewarisi Kanaan, tempat perhentian Tuhan, God's rest, saya menerima warisan. Dengan roh iman, saya hanya menerima warisan, bukan saya upayakan, bukan saya usahakan. Coba tebak, berapa banyak orang yang akan menentang saudara? Karena itu Tuhan katakan begini, kalau mau mewarisi negeri, gini ya Yos, dengar, kamu pemimpin, jangan sama dengan pemimpin-pemimpin yang mengintai 40 tahun yang lalu. Dengar, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama-sama katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong, hatimu strong. Teguhkan artinya apa? Jangan takut. Teguh, jangan takut. Sebab engkau lah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Janji dan sumpah, sama-sama katakan Tuhan tuh janji dan sumpah. Di kitab Ibrani diulang lagi, Tuhan tuh janji dan sumpah buat kita. Mewarisi berkat Abraham. Apa berkat Abraham? Kanaan. Diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Di mana? Di Kanaan. Pasti, sama-sama katakan pasti. Jadi ketidakpastiannya faktor lemahnya di mana? Takut. Penakut nggak masuk surga, ingat aja. Kepada nenek moyang mereka untuk diberikan. Lihat ya, nenek moyang mereka. Siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Kalau di ayat yang kita baca di bagian pertama. Kepada mereka, 7 bagian A, hanya diulang lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and take courage. Kuat hatinya dan teguh, jangan takut hatinya. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh artinya apa? Jangan anggap sepele. Karena suara, opini di sekeliling kita akan sangat bertentangan. Sama, saudara dan saya memiliki, kalau disebut tantangan yang sama. Kita bicara kasih karunia. Artinya apa? Tidak layak menerima Kanaan, tapi menerima kasih karunia. Unmerited favor. Kita menerima bukan sekedar unmerited favor. Sebenarnya nggak ada sekedarnya. Tetapi yang super above. Apa Pak super above? Tidak terbatas. Itulah super above. Tanah, tempat perhentian yang mengalir susu dan madu. Tidak terbatas artinya berkatnya. Jangan anggap sepele. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu yang kita peroleh. Yang diwariskan, sama-sama sekali lagi diwariskan. Bukan diupayakan. Bukan peperangan milik kita. Itu perlu keberanian. Keberanian percaya, saudara. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan, sampai Tuhan bilang kuperintahkan. Begitu inginnya Tuhan agar Yosua dan generasi ini masuk dan menduduki negeri yang diwariskan oleh Tuhan. Sebegitu kuatnya Tuhan ingin kita mencapai target Tuhan, berkuasa dalam hidup. Miliki keberanian untuk percaya bahwa kebenaran itu hadiah.
diperintahkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Pertanyaan retoris. Diulang lagi artinya. Jangan lupa ya, jangan lupa nih, sungguh-sungguh jangan lupa. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut kan, kecut itu artinya apa? Ketika lihat raksasa, hatinya udah kecut deh. Mana gue bisa menang lawannya kayak gitu? Mana bisa kita memiliki usaha yang sebesar itu, pekerjaan yang posisi yang setinggi itu? Mana bisa? Saya ini siapa? Kecut. Tawar deh. Tawar hati itu gini. Ya, tahu Kanaan, tahu tanah berlimpah susu, tahu. Tapi udah tawar. Enggak lah, bukan buat saya. Mungkin buat orang lain. Tawar hatinya kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kita udah diberikan kuncinya dari bab per bab bahwa kalau Tuhan menyertai saudara, itu adalah rahasia atau kunci supaya saudara dan saya good sukses Yesus. Dan ketika kita sudah di perbatasan, bahkan udah menerima, udah di tangan gini, ya jangan takut dong. Sama-sama katakan jangan takut. Yosua 1 ayat 18 diulang lagi 4 kali, berarti diulang ya dalam satu pasal Yosua 1. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Be strong. Kuat hatinya dan teguh hatinya. Berani. Mudah bukan? Ya, sama seperti Petrus. Selama dia pandang Yesus, waktu Yesus berjalan di atas air. Selama dia pandang Yesus, dia berjalan di atas air sama seperti Yesus. Selama dia tidak perhatikan suara-suara iblis, gelombang lah, badai lah, bunyi angin lah, selama matanya terus kepada Yesus, dia sama seperti Yesus. Jadi renungkan, meditate saja janji Tuhan. Ini yang dilakukan oleh pemimpin Kaleb, Yosua. Bahkan Tuhan melatih generasi berikutnya untuk makan mana, roti hidup, firman hidup. Dan mereka dilatih untuk percaya. Amin. Mereka dilatih untuk percaya. Mereka dilatih untuk berdiri teguh. Ambil secukupnya. Mereka harus percaya, besok pagi datang lagi itu mana. Mereka memiliki hati yang percaya bahwa kalau dikorelasikan dengan kita saat ini, kita harus berani percaya gini, kasih karunia bukan izin berbuat dosa. Kasih karunia adalah solusi, jawaban. Satu-satunya harapan untuk dosa nggak berkuasa bagi kita, anak-anak kita, cucu-cucu, bahkan seluruh-keluruhan kita. Bahkan orang-orang yang mendengar dan menerima kabar baik ini. Generasi yang baru. Sama seperti tadi. Besok turun lagi. Kalau hari Sabat ambil 2 bagian. Gak busuk. Tapi kalau sebelumnya, jangan deh, ambil deh 2. Busuk saudara, berulang. Besoknya. Tetapi pada hari Sabat tidak. Tuhan memiliki otoritas, mandat atas semuanya. Yesus, saudara. Yesus dan karyanya. Renungkan, mudah kan? Renungkan. Perkatakan. Tadi saya katakan bahwa bunyi keberanian. Bahwa kalau kita beritakan, kita mewarisi Kanaan. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa kita sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibawa air terjun darah Yesus. Tuhan sudah melupakan dosa-dosa dan kesalahan kita. Tidak akan mungkin pernah ingat lagi. Itu klosa terakhir, klosa utama dan terakhir dari perjanjian baru. Kita percaya Injil, kasih karunia yang diberikan Rasul Paulus. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Nah, ketika suara, gelombang,
angin dari luar berkata, itu izin berbuat dosa. Saudara mau teguh nggak? Dalam Roma 6 ayat 14 katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau singkatnya, ayat ini berkata gini, saudara dan saya, keturunan kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita beritakan tidak lagi akan dikuasai oleh dosa kalau di bawah kasih karunia. Percaya nggak? Bahwa kalau kita masuk Kanaan seperti diperintahkan Tuhan, raksasa kita makan, menjadi roti buat kita. Percaya nggak? Sudah waktunya, ya, sudah waktunya, sama-sama katakan bahwa kita membawa orang ke dalam warisan mereka yang telah dijanjikan. Firman ini saya sampaikan bukan untuk kemanggahan saya. Saya hanya delivery boy. Tuhan hanya menaruh perkataan itu dalam mulut hidup saya untuk disampaikan, wah, disilih Kanaan, karena itu sudah dibeli, sudah dibayar oleh darah Yesus, sudah milik kita. Di bawah kasih karunia itu tempat perhentian adalah God's rest, tempat perhentian Tuhan, ya. Amin. Nah, kita merenungkan bagaimana orang seperti Kaleb dapat menangkap janji Tuhan. Tadi saya katakan dia makan roti pemenang, dia makan roti pemenang, dia makan roti pemenang. Ya, penakut di Alkitab itu disebutnya, bahkan disebut bajingan. Saudara cek aja. Itu menganggap roti hidup itu, firman yang sekarang saudara dan saya dengar, kabar baik itu, sebagai roti ringan. Menganggap remeh, menganggap tidak berarti roti ringan. Muak dia bilang. Enakan roti budak di Mesir. Jadi butuh keberanian. Orang percaya, tadi saya bilang apa? Mengambil secukupnya. Sehari segomer. Makan sampai kenyang. Percaya besok datang lagi. Besok datang lagi. Amin. Gak lama sih, cuma 40 tahun. Lama-lama itu menjadi bagian dari hidup. Mungkin awal-awalnya, masa sih besok datang lagi? Kalau nggak datang gimana nih Pak? Bisa istrinya katakan. Anak-anak dia deh Pak, udahlah simpen aja lah, buat jaga-jaga. Busuk berulat. Intinya orang Israel itu dididik kasih karunia 40 tahun. Generasi yang baru di bawah Yosua dididik. Bahkan ketika masuk Yosua diingetin lagi. Ingat ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Ingat ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Ingat ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Gimana sebenarnya? Sekarang saya mau tanya. Kemudian 45 tahun kemudian Kaleb masuk ke Kanaan. Udah masuk nih. Kok tambah 5 tahun? 5 tahun di awal-awalnya. Kemudian Kaleb ketemu dengan Yosua. Yosua, ingat nggak dulu di Kades Barnea 45 tahun yang lalu? Sekarang saya 85 tahun. Saya masih sama kuat. Kaleb umur 40, penuaannya stop. Saudara percaya nggak? Saudara saya percaya nggak? Saya percaya. Penuaan saya stop. Kenapa? Makan mana? Yang lain juga makan, mati Pak. Ya, tidak percaya. Tidak percaya, tidak bermanfaat. Cuma bermanfaat sebagai cara fisik aja, nggak mati. Percaya dari roh, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, mengalir ke jiwa, shalom, mengalir ke tubuh, sehat, hidup, zoe, dimudahkan. Kalian penuhannya stop. 85 tahun, aku masih sama kuat untuk naik gunung, untuk pegang pedang. Dia nggak tahu bagaimana harus lawan raksasa. Tapi saya minta Hebron. Di sana ada orang enak. Ingat nggak dulu waktu kita masih di dalam bilangan 14, bilangan 13, bagian yang pertama, sudah dengar aja. Saya minta itu menjadi warisan saya. Oh boleh, kata Yosua. Sekampung raksasanya saudara. Jadi bayangkan
Ya, singkat cerita gini. Setelah itu lama sampai kepada Yosua 24 ayat 12 nanti kita akan baca. Dan saya membayangkan Yosua dan Kaleb berbicara, sharing. Yos, hebat Tuhan, kata Yosua. Gimana waktu itu Kaleb? Kamu kan berperang nih, dapat Hebron. Gimana tuh ceritanya? Gimana kamu tuh menghadapi raksasa yang sekota, yang sekampung? Gimana kamu memperolehnya? Kaleb kalau saudaranya jawabnya gini, saya udah dengar peperangan milik Tuhan. Saya udah dengar. Dan saya percaya. Saya memiliki keberanian percaya bahwa Tuhan akan kirim hornet. Apa itu Pak? Oke, kita baca ya. Yosua 24 ayat 12. Kemudian aku, kata Tuhan ya, melepaskan tabuhan. Nah, bahasa Indonesia tulisnya tabuhan. Saudara pikir tabuhan tuh dung 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 dung. Bukan. Tabuhan itu kalau saudara baca bahasa aslinya dikatakan hornet. Hornet itu apa sih Pak? Hornet itu apa? Kita lihat di dalam kamus. Hornet itu adalah tawon besar, lebah besar. Itu hornet. Mendahului kamu. Jadi ini pasukan Tuhan mendahului Kaleb. Dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Ini cerita udah digeduduki nih. Seperti kedua raja orang Amori itu. Kedua raja orang Amori apa? Raksasa. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Tuh diteguhkan. Mazmur 44 ayat 4 yang kita baca di awal. Bukan oleh pedangmu, bukan oleh panahmu. Jadi Kaleb dan pasukannya itu naik Hebron, memegang pedang, memegang senjata, mungkin sambil nyanyi-nyanyi karena percaya. Mereka lihat raksasa itu lari dikejar oleh lebah dari Tuhan. Wah, saya membayangkan. Berarti benar. Di tanah perjanjian banyak lebahnya. Karena banyak bunganya, banyak lebahnya. Lebahnya, sengatnya buat raksasa, madunya buat orang Israel. Sekali lagi ya, madunya buat orang Israel, buat kita yang manis, makanan firman Tuhan madu. Makanya diolesi butter dan madu dari gunung batu tuh. Roti mana surgawi, firman yang saudara dengar ini diolesi dengan mentega butter dan madu dari gunung batu. Roti madu itu luar biasa enaknya. Bagi saya yang menyampaikan aja begitu luar biasa senangnya. Sekali lagi ya. Siapa yang kirim hornet? Lebah? Tuhan. Pasukan Tuhan. Jauh sebelum masuk Kanaan, Tuhan bilang sebenarnya ayat ini kalau diperhatikan baik-baik, Tuhan udah jauh sebelumnya dalam kitab Keluaran sudah Tuhan berikan. Karena itu Kaleb memiliki, cuma dia bingung kali ya. Tuhan kirim hornet. Raksasa tuh kita aja 1,8 meter. Lebah itu lebih kecil, segede-gedenya ya taruhlah segede gini saking besarnya. Tapi kan kecil. Ya kecil kalau banyak. Dan ternyata lebah ini, sengat lebah ini, raksasa yang takut sama itu. Terus saya mikir, kenapa lebah Tuhan? Ya coba kalau Tuhan kirim malaikat atau bikin bom, kota-kota, rumah-rumah raksasa dibom, hancur, menang sih. Menduduki sih, tapi kan rumahnya hancur. Kebunnya hancur, sumurnya hancur, kota-kotanya hancur. Kan nggak ceritanya begitu. Tadi ceritanya gini. Raksasa, tukang bangun rumah, tukang bangun kota, tukang gali sumur, tukang bikin kebun. Kalau Tuhan kirim hornet, mereka lari. Dibunuh sampai laut, nyebur jurang, semua nyebur laut. Rumahnya tetap rapi, kebunnya nggak hancur, kota-kotanya nggak rusak. Orang Israel datang. Yosua dan Kaleb, maksudnya Yosua, kan tadi Kaleb cerita kepada Yosua, saya datang, udah bersih semua, nggak ada raksasa. Yos, bukan pedangku, bukan tombakku,
Wah, itu lengan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat tuh, Lep. Iya, betul. Untung kita percaya. Untung kita percaya. Sekali lagi sama-sama, untung kita percaya. Memiliki keberanian percaya. Amin. Lihat di Keluaran, jauh sebelum masuk. Ayat 27 dari Keluaran 23, kengerian terhadap aku, Tuhan, akan kukirimkan mendahului engkau. Jadi Tuhan kirim dulu ke depannya pasukan. Kelak pelacur Rahab, saksikan kebenaran ini ya. Saya udah cerita. Jadi Tuhan udah kirim dulu kegentaran bagi orang Kanaan terhadap orang Israel. Tapi orang Israel lihat diri mereka, lihat raksasa, takut. Kan terbalik. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Tuhan membuat raksasa itu lari. Kalau ini orang Israel, pasukannya atau semua orang Israel maju ke depan, raksasa itu kelihatan punggungnya. Kenapa? Lari. Kenapa? Dikejar sama pasukan Tuhan. Pasukan Tuhannya apa? Lagi pula aku, ayat 28 ya, baca sama-sama. Lagi pula aku akan melepaskan tabuhan. Sama tuh, bahasa Indonesia tabuhan lagi. Sekali lagi bukan dung 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 dung, bukan. Hornet, tawon mendahului engkau. Sehingga disebutnya gini, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Nah, orang Hewi, orang Kanaan, orang Het itu raksasa-raksasa. Kenapa dikirimnya pakai Hornet? Supaya produk mereka tidak rusak. Supaya orang Israel bisa menikmati kota-kota, rumah-rumah yang besar yang baik isinya, sumur-sumur yang besar, yang membual-bual airnya, kebun-kebun anggur, zaitun, ara lima yang berlimpah-limpah, nggak rusak juga, tanahnya benar, masih bagus, mengalir susu dan madu. Paham saya? Paham kita sekarang? Tuhan pakai yang kecil. Sengat, sting. Ingat ya, sengat maut ada dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Saudara, itu bukan buat Israel. Itu buat raksasa, buat musuh. Sengat maut buat musuh. Kuasa dosa buat musuh. Buat kita apa? Kan ada tawon, ada hornet, ada madu. Sampai mengalir berarti banyak. Dan kita mikir lagi, itu tawon bisa aneh ya. Orang Israel nggak disengat, raksasa disengat. Kok bisa milih ya? Jawabannya apa saudara dan saya katakan? Pasukan Tuhan, peperangan milik Tuhan. Binatang-binatang itu menghalau orang Hewi. Oke ya. Jadi sekali lagi, kita berdiri teguh di atas tanah kemurahan, ya, Kanaan. Jadi kata-kata yang sangat kuat untuk mewarisi adalah, sama-sama katakan, jangan takut. Nah, kemudian untuk kita sekarang, tadi di dalam kitab Keluaran, jauh sebelum orang Israel masuk Kanaan. Tadi kita baca di kitab Yosua 24 ayat 12, bagaimana kenyataannya, bagaimana Yosua dan Kaleb berbincang-bincang. Oh benar, Hornet. Di perjanjian lama, di sebelumnya Keluaran, benar Hornet, Tuhan ada janji. Benar kejadiannya Hornet. Nah, di kitab Ulangan, jadi kalau kitab Ulangan adalah pengulangan, kan namanya juga ulangan. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Ayat 20 dari Ulangan 7 ayat 20 saya bacakan. Lagi pula Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita akan melepaskan tabuhan di Hornet. Satu-satunya nih. Menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Bahkan kalau raksasa itu sembunyi di balik gua, di balik celah, Hornet itu bisa masuk sampai habis binasa dikatakan. Tapi aset-aset nggak rusak, kebun-kebun nggak rusak, kota-kota nggak rusak, rumah-rumah nggak rusak. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Ayat 21 dikatakan lagi, janganlah gemetar. Artinya janganlah takut. Jadi bolak-balik, sebenarnya dari awal apa sih rahasianya kita memperoleh sukses baik atau sukses jenis Yesus itu? Firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut apa Pak?
Jangan takut bagaimana? Jangan takut untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan sudah mewariskan, bahwa Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Percaya bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan, sama-sama katakan, saya mewarisi Kanaan, sebab saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itulah roh iman. Itulah pengakuan kita. Tanpa gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita, Yesus kita menyertai kita. Allah yang besar dan dahsyat. Jadi ketika saya bilang raksasa besar, Allah kita lebih besar. Raksasa dahsyat, Allah kita lebih dahsyat. Amin. Balik ke Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yosua hanya punya kitab Taurat, Pentateut bahkan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Surat Musa. Jangan lupa perkatakan, kata Tuhan. Bagi kita, jangan lupa perkatakan firman Kristus. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, semua ayat-ayat itu dimunculkan Zoe Kristus, nafas hidup Kristus, pewahyuan Kristus dan karyanya sempurna. Kita jangan lupa perkatakan. Lidah itu adalah anggota tubuh yang paling kecil. Sama dikatakan seperti kemudi kapal yang besar, rudder kapal yang besar, digerakkan oleh rudder ini, kapal yang besar, misalnya tanker atau kapal besar atau apa, kapal pesiar atau kapal apa, kapal yang Amerika punya kapal perang tuh yang besar, lupa. Itu digerakkan oleh rudder yang kecil. Nah seperti lidah yang kecil membakar hutan, bisa api kecil bisa membakar hutan. Makanya dikatakan renungkan tuh haga atau meditate. Haga itu apa? Perkatakan juga. Murmur, apa tuh? Bergumam atau perkatakan dengan kata-kata yang kecil aja, siang dan malam. Biar apa Pak? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya sedapat-dapatnya berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kristus adalah hikmat saya. Kristus adalah kekuatan saya. Kristus adalah kesehatan saya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuh ya, jadi disinilah muncul keberhasilan baik. Beruntung itu namanya good success. Jadi bukan berhasil merit dunia, cara dunia, dan rusak kehidupan keluarga misalnya. Hanya keberhasilan umum aja. Oh, orang itu sukses ya, tapi keluarganya hancur. Bukan itu. Tapi keberhasilan dikatakan engkau akan berhasil dalam segala perjalanan, artinya segala aspek, segala dimensi, segala hal, segala spektrum. Dan beruntung. Beruntung artinya apa? Good success. Beruntungnya dia punya istri yang baik, suami yang baik. Beruntungnya anak-anaknya berhasil semua. Beruntungnya semuanya aman, dilindungi. Akan begitu. Amin. Jadi kita hagah, berbisik, mengucapkan, menggumamkan firman Kristus. Itu dari roh yang akan mengalir di jiwa kita, yang akan mengalir ke tubuh kita sehat. Seperti Kaleb tadi, makan terus. Dia akan berkata gini, aku akan mewarisi Kanaan. Aku akan masuk dan menduduki Kanaan. Sore. Nah, nanti yang perang siapa? Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Tuhan, saya masih mewarisi. Saya pasti menduduki. Lama-lama dia tiap hari selama 40 tahun dia merenungkan firman Tuhan itu, perkatakan. Lama-lama dia bilang ini, kenapa saya pilih yang kecil ya? Kalau ada yang bisa yang paling gede, saya pilih yang paling gede. Saya cari raksasa yang paling gede. Dia cari. Wah, di Hebron tinggalnya. Nanti kalau saya masuk,
saya akan minta yang gede. Itu keberanian. Ya, perkatakan janji Tuhan dengan mulut. Sama-sama kata perkatakan janji Tuhan dengan mulut. Bukan cuma dipikir, oh saya tahu. Bukan gitu, saudara. Jadi belajar, dari buku ini dikatakan belajar merenungkan pribadi Yesus. Ya, iya, Yesus itu adalah good sukses kita. Sukses baik kita itu adalah Yesus tanpa duka cita. Ya, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Ya, Amsal 22 ayat 10 ya. Menyeluruh. Karena Kristus memiliki seluruhnya. Makanya dikatakan gini. Apa-apa yang harus direnungkan? Apa aja. Misalnya Mazmur 1 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara renungkan. Tuhan mulai perkatakan, mungkin sedang mengerjakan pekerjaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin sedang masak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, amin. Lihat ayat yang terakhir nih. Mazmur 39 ayat 4. Hatiku bergejolak dalam diriku. Ya, my heart was hot. Artinya nyala di dalam diriku. Menyala seperti api, lihat ya. Menyala seperti api di dalam diri kita, seperti api nyala. Ketika aku berkeluh kesah. Nah, berkeluh kesah itu haga. Nah, bahasa Indonesianya berkeluh kesah, nggak enak ya. I was musing, bahasa Inggrisnya ya. Musing itu haga, meditasi. Tadi kan perkatakan. Aku berbicara dengan lidahku. Tuh ditulisnya. Aku berbicara dengan lidahku. Tentang apa? Tentang firman Kristus. Karena Kristus memuaskan mulut kita dengan kebajikan, dengan goodness. Kabar baik. Sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Sehat, kuat, segar, sukses, berhasil dalam segala hal. Rahasianya apa, saudara? Kita sudah baca. Dan kita sudah merenungkan di bagian pertama, di bagian kedua sekarang tetap sama. Untuk percaya yang absolut, yang mutlak, yang mewah ini karya sempurna Yesus. Tentang Yesus itu berani percaya. Dan karena kita berani percaya, kita berkata-kata. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena itu kami mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah, mengalir susu dan madunya. Sumur-sumur yang besar, yang baik isinya, yang tidak kami gali. Kota-kota yang besar, rumah-rumah yang besar, rumah-rumah raksasa, yang baik isinya, yang tidak kami bangun, tapi raksasa yang bangun. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang tidak kami tanami. Kami yang memilikinya, kami yang menikmati buahnya. Kami menikmati bahkan di tanah Kanaan dikatakan batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, harta karun Kristus. Dalam bejana tanah liat ini, kami nikmati semua Tuhan. Kami memiliki roh iman yang sama di dalam Yesus. By grace, tangan kami terbuka untuk menerima, percaya, menerima, dan menikmati berkat. Kami tidak mau mengulangi ketidakpercayaan sebagian besar orang Israel yang akhirnya tulang belulangnya berhamparan di padang gurun. Tapi kami percaya karena firman-Mu katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kami aminkan, kami percaya, kami terima. Teguh berdiri di tanah kemurahan Tuhan bagi kami. Dan setiap saudara yang mendengar, dan saudara berkata, saya mau Kanaan, tapi saya belum percaya Yesus. Saudara katakan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya percaya Yesus telah mati, bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus. Saya mewarisi Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.